Seperti contoh yang disebutkan tadi, berarti bisa dipanggil ibu juga itu. Allah itu Apa bisa tuh? dipanggil ibu. Ya, Atau Anda anak haram? Lahir dari ibu aja nggak punya bapak? Ibu itu nggak bisa disebut sumber, Pak. Lubang vagina. Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib. Tuhanmu menjadi mayat. Gimana? Apa lebih hina mana Tuhanmu dengan Tuhanku? Halo Budidaya. Halo, malam Kak. Malam. Islam Kristen, bro. Aku Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, aku belum ngerti. Tuhan Yesus kan dia dikandung Bunda Maria. Kakak tahu nggak ada kejadiannya hari apa dan kapan itu? Saya kurang paham gitu. Mohon penjelasannya. Ada di Lukas 6 bulan setelah malaikat itu mendatangi Zakaria pada waktu perayaan Yom Kippur. Yom Kippur itu September. Jadi 6 bulan setelah September itu Maret. Jadi kapankah malaikat itu mendatangi Bunda Maria? Yaitu di bulan Maret, karena 6 bulan setelah perayaan Yom Kippur. Itu jawabannya, Bang. Oh, itu aja. Oke deh. Itu aja sih Kak, biar semua orang paham. Mungkin kadang kalau sepotong kan orang nggak ngerti. Nah, artinya kan kita jelasinnya kan jadi ada sejarah awalnya kan, jadi biar orang yang nggak paham tuh bisa mengerti. Ya, sukses buat Agatha. Ada di Alkitab itu. Ya, sama-sama. Itu aja. Selamat malam. Oke, Tuhan memberkati, Bang. Sama-sama. Tuh, kalau orang Kristen sopan-sopan ya. Yang tadi nggak ada sopan-sopan. Ya, datang kesurupan, nggak sopan gitu. Kasian saya nengoknya. Oke, halo, Bol. Halo Kak, Halo, Islam Kristen, bro. aku Kristen. Udah kumpul perpuluhan lah, udah Kristen semua dia. Kristen, Mbak, aku bukan Kristen. Astaga. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang Bol. Silakan. Aku mau bertanya sih Kak, Silakan. kenapa sih di aliran Kristen itu berbeda-beda gitu? Kristen berbeda-beda. Apanya? Ya, Kristennya cuma satu. Ibaratnya kan tiap beratnya karismatik gitu atau Pentakosta itu jalan ibadahnya itu berbeda-beda gitu. Kalau dibilang Kristen itu beda-beda, itu Kristen nggak ada yang berbeda. Karena Kristen itu adalah orangnya. Apakah orang yang berbeda-beda? Tentu. Ya, Karena Kristen sih, dikatakan tapi kita ini. setiap aliran itu kan cara ibadahnya itu berbeda-beda sama aturannya kan. Oke, kalau abang ke sekolah, kira-kira semua muridnya sama nggak? Halo, lo kemana abang tadi? Udah turun ya. Kemana? Itu ya. Ini saya selesaikan ya. Kalau ibarat abang sekolah, itu semuanya namanya anak sekolah. Gitu. Apakah sama semuanya mengerjakan tugas? Enggak. Jadi beda-beda. Loncat dia. Kemana dia? Selamat malam. Ya, silakan Pak Bahtiar. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat malam. Salam, perkenalan saya dari NTT. Ya. Islam Kristen, Pak? Islam, Bu Agatha. Silakan Pak, mau nanya apa Pak? Silakan. Oke, boleh ya, saya tanya ya. Tadi kan begini, saya dengar tadi ngomong masalah ta'i tadi, makanya saya mau ikut gabung. Saya ingat kalau ngomong ta'i, saya ingat tadi ada ayat di Alkitab, di Yeskiel 4 ayat 12 tidak salah ya. Coba Ibu Agatha jelaskan itu ayat itu.
Silakan dibacakan, nanti saya jelaskan. Saya tidak punya Alkitab di sini, jadi coba Ibu Googling baca. aja, googling. Silakan googling aja, silakan googling. Ntar ya. Mungkin ada teman-teman Ya. yang bisa bantu. Masa nanya aja minta bantuan, Pak? Iya, mungkin ada teman-teman Iya, yang jadi ini kalau kan. mau bertanya itu dipersiapkan dulu gitu. Oke, Masa siap. nanya Bentar, aja. bentar ya. Silakan. Bentar. Saya Google dulu ya. Siap. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya yang di bawah ya. Biar tuh akun saya udah kena banned satu soalnya tadi. Kena korban. Nah, korban udah berapa ini berjatuhan akunku ini? Aduh Tuhan. Aduh. Silakan Pak. Yeskiel 9 ayat berapa tadi dia? Aduh. Pak Prabu, apa kabar Pak Prabu? Udah lama lo nggak ke rumah Pak Prabu ini. Kabar baik, shalom, baik sekali. Gimana? Udah belajar tentang ortodoksi ya? Sudah, saya sangat belajar sih. Saya memang jarang masuk karena kesibukan kerja, tapi saya nonton. Saya memang jarang masuk karena kesibukan. Oh, double ya? Double kok, double ya. Lanjut. Enggak, udah. Lanjut Pak, lanjut. Gimana? Jadi kalau ada Agatha gitu saya nonton pasti. Karena saya jarang ikut live ini kan, makanya nonton. Siap. Ya, cuman Gitulah. aduh. Saya tadi dengerin kamu ikut membalas kata-kata sampah tadi, kasihan sebenarnya. Tapi ya harus Nggak begitu. apa-apa, tadi saya minta maaf ya, agak terbawa Nggak apa-apa. emosi memang. Ya, Saya ya, udah nahan gitu loh. Cuman ya itu sebenarnya kalau narasinya tuh bisa kita ini, cuman karena dia tuh nggak pernah mau mendengarkan itu, saya Ya. emosinya di situ Pak. Betul. Kalau narasi itu saya nggak emosi, tetapi ketika saya menyatakan sesuatu dia tidak mendengar, nah saya di situ agak marah gitu. Ya, Dia nggak betul. ngasih saya kesempatan, nah itu nggak suka saya gitu. Betul. Sebisa mungkin apa yang keluar dari mulut kita itu jangan sampah lah, apa ya? Karena dari mulut kita kan memuji juga, jadi jangan juga dari mulut kita keluar serapah. Betul itu betul ya. Saya akut tadi saya hilaf ya. Saya kurang membawa diksi yang pantas gitu loh. Ya. Harusnya berhubungan badan gitu kan. Ya. Apa ya? Saya terlalu keceplosan tadi memang. Jadi jangan. Gitulah. Oke, Agatha. nggak apa-apa. Ya. Boleh Saya tunggu lagi? dulu. Saya mau bacakan. Ya, Yeskiel berapa Pak? Yeskiel 4 ayat 12. Saya bacakan ya. Nah, silakan dibaca. Yes. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ya. Coba Ibu jelaskan itu ayat. Kok bisa bakar roti dengan kotoran manusia itu? Ya. Itu adalah hukuman atas Yerusalem. Jadi Allah itu menghukum Yerusalem karena mereka itu berkali-kali berzina di hadapan Allah. Apa itu? Mereka menyembah ilah lain. Makanya penghukuman bagi Israel, Yerusalem itu seperti itu. Mereka itu dihina gitu. Gitu Pak. Jadi kalau Anda menanyakan kenapa demikian, nah dikatakan gini.
Kalau Bapak baca dari ayat 1 ya, dikatakan ini ya. Lambang pengempungan Yerusalem. Engkau anak manusia, ambillah buah batu bata, letakkan di hadapan dan ukirlah di atasnya sebuah kota Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikanlah suatu benteng pengepungan. Timbun pula tanah menjadi tembok pengempunan, tempat perkemahan antara mana nih ya. Tempatkanlah perkemahan tentara dan susunlah alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah di antara kamu. Nah, gitu ya. Berbaringlah engkau di sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Beberapa hari engkau berbaring demikian. Nah, ini Pak. Jadi itu adalah hukuman untuk orang Israel karena mereka itu berkali-kali membelot dari Tuhan. Itu. Kalau Bapak baca konteksnya pasti Bapak dapat itu poinnya. Kira-kira seperti itu Pak Baktiar. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Karena Allah kami itu Allah yang kasih dan juga pencemburu gitu ya. Makanya istilah di dalam Kristen itu kalau bangsa itu menyembah ilah lain itu disebutnya berzina. Oke. Disebutnya berselingkuh. Karena apa? Karena Allah itu maha pencemburu. Oke. Jadi tidak boleh ada ilah lain di hadapan Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Gitu Pak. Oke. Boleh saya tanya yang lain? Boleh? Silakan Pak Baktiar. Oke. Saya mau tanya ini. Menurut Ibu Agatha itu Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Tuhan itu gelar, Tuhan itu tidak bergender. Gelar itu nggak punya gender Pak. Oh, tapi kenapa di Alkitab disebutkan Bapa itu? Tuhan itu sebutkan Bapa, sinonim apa? Allah itu terang Pak. Gini ya, Allah itu terang, Allah adalah kasih. Terang dan kasih itu tidak memiliki gender. Kenapa disebut Bapa? Bapa maknanya adalah sang sumber. Anak itu adalah yang sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Anak belum tentu Pak, manusia. Bapak juga bukan manusia. Contoh, ya, seorang pujangga melahirkan puisi. Apakah puisi anak? Jadi sama seperti pertanyaan Bapak, ya, Bapak ini kan bapak-bapak yang berkumis, yang udah tua jenggotan gitu ya. Bapak di dalam konteks Alkitab itu merujuk kepada Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah asal usul segala sesuatu. Itu definisi Bapa. Contoh Pak, ibu kota. Apakah ibu kota itu perempuan atau laki? Menurut Pak Bahtiar gimana? Jadi begini. Nggak, saya tanya, ibu kota kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak itu? Atau ada kelaminnya itu, ibu kota? Ibu kota itu artinya induk. Iya, maknanya induk. Sekarang saya tanya, apakah induk ada jenis kelaminnya? Tidak itu lain. Ya lain, udah, kalau lain. ibu kota Begini. aja nggak ada jenis kelamin, apalagi Allah. Bapa itu tidak merujuk kepada jenis kelamin. Bahkan di dalam teks aslinya Yunaninya ya, itu tidak bergender. Gender itu netral dia. Bukan laki atau bukan maskulin atau bukan feminim, tetapi netral. Kenapa? Karena Allah di situ, tei atau teon itu tidak bergender. Gitu, Pak. Jadi jangan dikira Bapak itu adalah bapak-bapak laki-laki. Berarti Ya, bisa kalau Anda disebut sudah ibu mengerti juga ibu itu. kota Kalau- bukan kalau perempuan, misalnya, dianggap seperti itu ya, seperti contoh yang disebutkan tadi, berarti bisa dipanggil ibu juga itu. Allah itu Apa bisa tuh? dipanggil ibu. Ya, iya kan? Karena ibu juga sekarang sudah saya tanya, kalau dikatakan ibu adalah induk, ya, tadi Anda mengatakan ibu adalah induk. Sekarang saya tanya, ya, bisakah apa ya mau saya narasikan ya? Saya tanyakan ini, Tuhan Allahmu itu kamu panggil kan Bapak, berarti punya alat Ya. kelamin gitu.
Kalau bisa Tadi kan saya disamakan udah jelaskan. seperti Oke, sekarang kalau Tuhan gitu ibu disamakan kota dengan itu punya manusia. kelamin nggak, Kalau Pak? dipanggil Bapak, Saya ya tanya. dengar dulu. Dengar dulu. Kalau dipanggil Bapak berarti Tuhan itu setara dengan manusia. Iya kan? Tadi saya udah jelaskan Bapak itu artinya sumber. Ya ibu juga sumber. Kenapa tidak panggil Oke, ibu? Allah itu oke, ibu. oke, oke. Sekarang saya Ya. tanya Anda, apakah sebentar, apakah ibu Anda bisa melahirkan Anda tanpa bapak Anda? Yang saya tanya Ini ya tadi Pak ya, kenapa? Anda sudah tua. Logikanya Pak, kita ini nggak ada yang matrilinear, semuanya patrilinear. Semua manusia berasal dari satu, yaitu Adam. Ya, Anda itu tidak mungkin disebut lahir dari perawan. Kenapa? Anda bukan Tuhan. Itu satu. Anda pasti berasal dari bapak Anda. Atau Anda anak haram, lahir dari ibu aja nggak punya bapak. Ibu itu nggak bisa disebut sumber, Pak. Saya kasih tahu, ibu itu tidak bisa disebut sumber. Kenapa? Karena ibu itu tidak bisa melahirkan anak tanpa sumbernya dari bapak. Karena sel sperma lah yang menghasilkan janin dari jadi zigot. Sel ovum itu, Pak, sel ovum itu kalau tidak dibuahi dia tidak akan menjadi anak. Jadi Anda salah dengan mengatakan ibu itu sebagai sumber. Sumber itu hanya bapak. Kalau bapak mau mengatakan Anda itu berasal dari ibu Anda, berarti bapak anak haram. Mau disebut anak haram karena nggak ada bapaknya. Gimana? Bapak mau dikatakan lahir dari ibumu aja? Atau ibumu karena angin ngelahirin? Nggak digenjot sama bapaknya. Nah, tadi saya sudah katakan, ibu itu tidak bisa menjadi sumber, hanya bapak yang bisa menjadi sumber. Kamu pun bersumber dari bapakmu, bukan dari ibumu. Coba suruh ibumu jangan diewek, bisa ngelahirin anak nggak? Mustahil. Ya, logika. Jangan coba-coba. Bisa nggak, Pak? Anda lahir dari ibu Anda aja nggak punya bapak. Pasti Anda akan disebut anak haram karena nggak ada bapaknya. Coba lihat. Perempuan mana yang ngelahirin dari ibunya aja? Pasti disebut anak jinah atau anak haram. Sudah siap menjadikan ibu Anda sumber Anda? Gimana, Pak? Mau? Ibu itu tidak bisa dijadikan sumber. Sekali lagi saya katakan, sumber itu adalah Bapa. Bahkan sumber dosa itu adalah iblis. Makanya iblis juga disebut Bapa segala dusta. Nggak pernah dibilang ibu segala dusta, nggak ada. Kenapa? Karena sumber itu merujuk kepada Bapa. Jadi makna Bapa itu adalah sumber. Kamu juga bersumber dari Bapa, bukan dari ibumu. Ibumu itu nggak bisa terengah-engah kalau nggak digenjot bapakmu deh. Gimana Pak Bahtiar? Nggak bisa dia Pak. Ibumu itu Pak. Mau melahirkan loh ini konteksnya. Itu ngelahirin. Gimana? Di unmute Pak, jangan di mute terus Pak, di unmute. Saya kira Anda udah dewasa dalam bernarasi, dalam bernalar, ternyata masih idiot. Silakan Pak, dibuka mute-nya Pak. Pak Bastiar, nih saya undang Anda buka mute. Di unmute Pak. Jangan-jangan dia nggak sanggup lagi membuka. dia auto kejeda, auto pingsan loh. Nggak mau kan disebut anak haram kan? Aku ini host yang suka mute. Musuh keluar dari line. Udah tua bangka kalah sama bocil 6 tahun kayak aku yang belum digauli. Soalnya aku belum 9 tahun.